saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada panjang hari minimum kritis dengan dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lainnya. Tumbuhan ini terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari. Tumbuhan ini biasanya berbunga di belahan bumi utara selama akhir musim semi atau awal musim panas sebagai masa dengan panjang hari yang lebih panjang. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan malam pendek apabila ditanam pada fotoperiode malam yang panjang, biasanya akan menginduksi pembungaan. Tumbuhan hari panjang akan berbunga jika periode kegelapan terus-menerus diperpendek selama beberapa menit dengan pemberian cahaya. Jika siang hari, fotoperiode diselang dengan pemberian kegelapan yang singkat, tidak ada pengaruh pada pembungaan. Jika bagian malam atau periode gelap dari fotoperiode disela dengan beberapa menit penerangan cahaya redup, tumbuhan tersebut tidak akan berbunga. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan malam pendek apabila ditanam pada fotoperiode malam panjang yang biasanya tidak menginduksi pembungaan. Tumbuhan hari panjang akan berbunga jika periode kegelapan terus-menerus diperpendek selama beberapa menit dengan pemberian cahaya. Tanaman hari pendek adalah tanaman yang pembungaannya lebih dipengaruhi oleh panjang dari maksimum kritis dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan lainnya. Tanaman hari pendek berbunga ketika panjang hari kurang dari penyinaran kritis mereka. Mereka tidak dapat berbunga di bawah panjang hari kritis atau jika sinyal cahaya buatan bersinar pada tanaman selama beberapa menit selama tengah malam. Mereka juga membutuhkan inisiasi kegelapan sebelum pembungaan dapat dimulai. Cahaya malam hari alami seperti cahaya bulan atau petir bukan merupakan kecerahan atau durasi yang cukup untuk mengganggu terjadinya pembungaan. Tumbuhan berhari sedang merupakan tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Tanaman berhari netral atau day neutral plants yaitu tanaman yang pembungaannya tidak peka terhadap periodisme, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Jadi umumnya tanaman ini akan muncul bunganya setelah mencapai usia atau ukuran tertentu. Contoh tanaman berhari netral yaitu tomat, dandelion, buckwheat, dan lain-lain. Zigot adalah sel tunggal gabungan sel telur dan sel sperma. Ini berarti telur dibuahi dan dapat berkembang menjadi organisme hidup. Zigot adalah sel tunggal yang diciptakan oleh fusi sel telur dan sel sperma. Dengan kata lain, zigot adalah telur yang dibuahi dengan potensi untuk berkembang menjadi organisme hidup. Zigot akan tumbuh dan berkembang sampai mengalami pembelahan menjadi embrio. Perkembangan zigot sampai menjadi janin meliputi periode preimplantasi, periode embrionik, dan periode fetus. Tahap-tahap yang terjadi pada zigot. Pada umumnya, sel telur tunggal dilepaskan selama fase ovulasi. Ribuan sel sperma mencoba menembus sel telur tunggal tersebut. Untuk mewujudkan terjadinya reproduksi, salah satu sel sperma harus menembus permukaan luar sel telur. Setelah satu sel sperma tersebut berhasil menembusnya, terjadilah perubahan kimiawi pada permukaan telur sehingga mencegah sperma lain untuk masuk. Kemudian, sel telur yang berhasil dibuahi inilah yang dinamakan zigot.
Dan silia kecil berupa rambut yang melapisi tuba falopi ini yang mendorong zigot menuju ke rahim. Fase morula. Pada fase ini, zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahannya terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, seterusnya. Embrio 16-64 sel, inilah yang disebut morula. Blastula merupakan embrio yang memiliki rongga, dan rongga itu disebut blastokol. Proses pembentukan blastula disebut blastulasi. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel, dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastokol. Gastrulasi adalah tahapan gastrula, yaitu stadium perkembangan zigot yang melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, dan sebagainya. Selama gastrulasi berlangsung, terjadi reorganisasi gerakan jaringan embrio atau diferensiasi ditandai hilangnya blastokol. Fetis atau janin. Tahap organogenesis. Mengapa dikatakan tahap organogenesis? Karena di sini adalah proses pembentukan yang awalnya semula itu hanya terdiri dari kapsul menjadi lapisan kulit, kerang alat, otot rangka, lapisan sel-sel, saraf, indera, peredaran darah. Oke, yang pertama, tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan grastula. Mengapa grastula? Karena pada embriogenesis itu terjadi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap zigot, tahap kedua itu morula, tahap ketiga itu blastula, tahap keempat itu gastrula, tahap kelima itu janin atau organogenesis ini. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari tiga lapisan gastrula. Pertama, lapisan ektodem. Lapisan ektodem merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, lapisan mesodem. Lapisan mesodem berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan ekskresi. Yang ketiga, lapisan endodem. Lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Mengapa pada tahap ini sangat singkat, tidak banyak melakukan, karena pada tahap ini adalah sudah mulai terbentuknya pada semisal seperti pada manusia. Tahap ini mulai berkembang menjadi rambut, kulit, mulai ada bentuk tangan gitu. Jadi tidak banyak melakukan kayak pembelahan sel atau gini enggak, karena di sini fokus untuk pertumbuhan, perkembangan janin menjadi bayi, janin menjadi itu gitu.